Oke, di kesempatan video kali ini saya tidak seperti biasa review smartwatch, tapi lebih ke gear yang saya gunakan sehari-hari untuk buat video B-roll smartwatch. Ini dia Vivo X300 Pro. Mungkin kalau smartphone ini kameranya bisa lebih baik daripada Viura 80 Pro yang udah saya gunakan ini sekitar hampir 1 bulanan ya. 1 bulan lebih deh. Mungkin smartphone ini bisa menjadi daily driver saya, membantu untuk mengerjakan tugas-tugas review smartwatch untuk kalian guys. Soalnya saya agak ribet ya kalau keluar itu bawa-bawa kamera untuk melakukan video B-roll. First impression saya dari Vivo X300 Pro ini benar-benar desainnya premium ya. Untuk materialnya sendiri ini benar-benar solid, tebal, dan material ini seperti kalau dibilang tidak seperti kaca sih ya. Dia bentuknya matte finish gini keren sih. Jadi tidak meninggalkan sidik jari. Mungkin ini tergantung dari varian ya. Yang punya saya ini warna hitam, black. Dan ini saya coba timbang untuk beratnya sendiri si X300 Pro. Dia ada di 229 gram lebih ya. Dan untuk Viura 80 Pro saya 221,4 gram. Ternyata lebih ringan si Viura 80 Pro ini ya daripada di si X300 Pro. Saya pikir bisa lebih ringan si X300 Pro. Dan di bagian kamera ketika saya lihat ini benar-benar heboh banget sih untuk kamera ringnya ya. Gede banget guys. Kalau si Pura 80 Pro gede juga sih, tetapi dia dibagi 3 gini kan. Kalau ini satu tapi waduh, terlihat emang ada 4 tetapi dijadiin satu gitu, lebih heboh aja sih kelihatannya. Dan desainnya menurut saya masih mirip-mirip seperti X200 Pro ya. Waktu itu saya pernah pengen beli yang X200 Pro ya, tapi nggak jadi. Entah kenapa gitu, feeling saya mengatakan ditunggu aja si X300 Pro ini pastinya lebih mantap lagi sih. Dan itu beneran terjadi guys. Kalau saya lihat untuk review dari teman-teman yang di YouTube, benar-benar untuk dia punya kualitas kameranya oke banget ya. Saya udah tes ini 1 harian. Kualitas fotonya terbilang ini cukup baik dan tajam. Untuk di kondisi low light ini terlihat juga mantap. Fokusnya lebih cepat dan lebih akurat menurut saya dibandingkan Huawei 80 Pro yang punya saya itu ya. Kalau si Huawei 80 Pro itu kalau saya tes kadang fokusnya suka miss, mungkin karena sensornya yang lebih besar daripada si X300 Pro ini ya. Setelah gambar diambil, kita ambil foto ya. Itu processing gambarnya menurut saya lebih cepat si Vivo ini dibandingkan Huawei Viura 80 Pro saya. Kalau untuk kualitas saya lihat sama-sama sih mirip-mirip aja, nggak ada perbedaannya terlalu jauh ya. Nah yang menjadi catatan di bagian video, kalau menurut saya pribadi untuk video lebih unggul si X300 Pro Vivo karena dia sudah mendukung 4K 120 Hz dan juga 1080p 60 bahkan sampai 120 Hz juga bisa. Sedangkan Viura 80 Pro dari Huawei hanya bisa di 60 fps saja ya. Jadi 1080p ataupun 4K dia hanya bisa di 60 fps. Kedua layarnya ini terbilang smooth dan benar-benar oke, mantep banget ya kalau menurut saya pribadi. Desain memang lebih mewah si Huawei sih kalau menurut saya pribadi ya, bisa dilihat. Tapi untuk si X300 Pro ini lebih mantap di bagian kiri kanan atas bawahnya ya. Benar-benar simetris dan tipis. Tapi kalau dilihat-lihat sih Huawei juga tipis sih ya, nggak beda jauh guys. Tuh punch hole-nya juga mirip, yang bedakan si Pura 80 Pro ini lebih curve aja sih desainnya layarnya. Sedangkan si X300 Pro lebih flat boxy gitu ya. Untuk kecerahan layarnya sudah memakai 4500 nits dan yang mau saya sampaikan di sini Vivo X300 Pro ini untuk auto brightness-nya di indoor aja kalau menurut saya nih terang banget sih. Kita kalau misalnya redupin sendiri nanti dia naik lagi karena ada auto brightness-nya aktif. Tapi kalau kita off-in nanti agak ribet ketika mau buru-buru ke outdoor ya. Berbeda dengan si Huawei Pura 80 Pro ini lebih sensitif untuk auto brightness-nya. Untuk baterainya sendiri ini cukup besar ya si Vivo X300 Pro di 6510 mAh. Untuk daya tahan baterainya sendiri menurut saya ini udah cukup awet sih ya, awet banget dibandingkan si Huawei yang menurut saya masih agak boros kalau menurut saya si Huawei. Lalu ada kelebihannya lagi si Vivo X300 Pro, dia punya tombol pintas model ala-ala iPhone gitu ya. Jadi bisa di tap dan tahan atau di double klik. Kita bisa setting di bagian fiturnya ya, fitur tombol shortcutnya ini. Dan masih banyak hal-hal baru yang akan bisa disampaikan sih dari smartphone kerennya Vivo X300 Pro ini ya. Karena ini baru video first impression saya, pertama kalinya nyobain smartphone dari Vivo. Saya merasanya ini cukup puas banget sih untuk dia punya dari segi desain, fitur, kamera, baterai ya pertama
terutama ya, yang menurut saya ini besar banget di 6.500 lebih. Ya kesimpulan yang bisa saya ambil dari first impression saya menggunakan atau mempunyai smartphone terbarunya Vivo X300 Pro ini, saya sangat suka dengan kualitas kameranya yang begitu fokusnya cukup cepat dan akurat, presisi, tidak lost focus ya. Kalau Huawei masih kadang-kadang suka lost focus tuh, suka meleset fokusnya ketika saya mengambil gambar, foto terlalu cepat ya. Kemudian untuk di bagian pengaturan kamera juga ini terbilang banyak banget. Saya belum sampai explore terlalu jauh ya. Terutama ya saya pakai yang mudah-mudahnya dulu aja yang terlihat sama saya seperti Zeiss, Vivid dan yang lain-lainnya nih. Ya semoga smartphone terbarunya Vivo X300 Pro ini boleh menemani saya untuk berkarya, membuat footage B-roll untuk smartwatch keren yang akan tayang nanti, terutama untuk lensa tele ya. Ini berfungsi dan berguna banget untuk membuat video B-roll dari smartwatch ataupun jam tangan. Jam tangan keren nih. Nanti mungkin akan segera tayang. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata karena ini baru video saya pertama kali ya membawakan first impression nyobain smartphone terbarunya Vivo X300 Pro. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.